Oke. Jadi ada dilema situasi. Ini sekaligus tantangan ya, pertanyaan pertama, tantangan yang dihadapi dalam suatu perusahaan. Terutama konflik itu yang menjadi tantangan besar dalam perusahaan ya, karena ada kepentingan bersama, ada kepentingan individu gitu ya. Nah, kalau itu sederhana masalahnya itu mudah diselesaikan, tapi kalau sudah rumit ya, atau sudah kompleks, ada kepentingan pihak luar, misalnya ada kepentingan pihak dalam, atau sesama rekan kerja ada persaingan, itu menjadi tantangan besar ya dalam laporan nanti, karena tentu mengalami situasi yang berubah-ubah. Nah, kalau revolusi industri ya, ada tadi pertanyaan perkembangan akuntansi dalam revolusi industri gitu ya. Terutama dalam laporan-laporan keuangan itu juga mengalami percepatan dan kompleks ya dalam akuntansi itu, karena perusahaan pada awalnya itu tidak semasal dengan hari ini ya, tidak sebanyak. Yang pertama tidak sebanyak dengan situasi hari ini, yang kedua tidak semudah hari ini memproduksi barang-barang. Dulu ada aturan tidak boleh memproduksi dalam negeri gitu ya. Misalnya perusahaan sumber daya alam dari Indonesia itu tidak boleh diproduksi Indonesia, tapi harus diproduksi misalnya di Jerman atau di Belanda. Begitu juga sebaliknya, misalnya di Jerman ada sumber daya alamnya di sana, itu harus dikirim ke Belanda, dikirim ke Belgia untuk diproduksi. Itu pertama munculnya satu perusahaan. Tapi lama kelamaan teori ekonomi juga berubah ya, situasi ekonomi berubah, terjadi percepatan. Akhirnya ada aturan tersendiri bahwa bisa memproduksi sumber daya alam sendiri itu di dalam negeri sendiri, itu bisa memproduksi. Maka alat-alatnya itu bisa diimpor dari negara lain dan bisa diproduksi. Nah, mulailah dari situ, sejak revolusi industri kemajuan akuntansi juga sangat maju pesat, sebab banyak sekali laporan-laporan yang harus kita tulis gitu ya. Baik itu barang yang masuk, barang yang keluar, yang diproduksi, kemudian bahan mentah, itu semua, dan rugi labanya, dan semuanya harus dikalkulasi ya, harus dilaporkan itu secara maksimal. Oke. Kemudian disinilah juga awalnya perkembangan budaya makanan ya di perusahaan. Dulu karena karyawan itu tidak secara massal bekerja dan secara serentak, ya belum ada makanan cepat saji itu ya. Jadi masih diolah oleh tukang yang tukang masaknya itu. Tetapi ketika percepatan ya, perkembangan industri luar biasa, maka disinilah muncul makanan cepat saji. Jadi sejarah awal makanan cepat saji itu diperuntukkan pada kaum buruh ya, pekerja-pekerja kasar. Karena dalam perusahaan itu, dalam teori ekonominya, perusahaan tidak mau rugi ya, bahkan waktu pun gitu. Kalau bisa semua pekerja itu tidak ada istirahat, itu kemauan dari perusahaan gitu kan. Tapi kan nanti ada protes berkepanjangan, buruh menuntut adanya waktu istirahat gitu kan. Bahkan sampai hari ini pun banyak yang dipermasalahkan, persoalan sholatnya saja dalam 5 waktu itu biasa dipersoalkan gitu. Bahkan di perusahaan di Morowali itu pernah ada yang melarang salat Jumat secara serentak gitu. Katanya satu-satu gitu. Jadi kan ini namanya satu konflik yang di mana budaya, karena di sana orang Cina ya yang menguasai industri di sana ya, orang Cina yang menguasai. Saya sudah sekitar 9 kali ke sana ya dalam perusahaan-perusahaan itu. Saya terjun langsung ke sana, memang dikuasai orang Cina ya. Orang Cina ini kan tidak mengerti budaya Indonesia, yang kedua tidak mengerti budaya umat Islam gitu. Ya. Kemudian umat Islam meminta dia salat Jumat. Tapi sholat Jumatnya kan secara berjamaah karena itu aturan Islam. Tapi kan yang pemilik perusahaan atau pengelola perusahaan tidak mengerti budaya Islam itu. Kemudian dia tidak beri izin. Katanya kalau mau sholat Jumat ya satu-satu, jangan serentak, karena kalau serentak kan ini semua wilayah-wilayah produksi ini ya, bagian-bagian produksi ini itu berhenti.
Itu tidak ada yang menggantikan gitu. Karena secara serentak perusahaan tidak mau rugi gitu. Kemudian karena konflik ya, tantangan seperti ini dijelaskan seperti inilah budaya orang muslim, harus seperti ini kalau sholat Jumat beda dengan sholat yang lain gitu ya. Masih bisa sendiri-sendiri. Akhirnya lama-kelamaan menerima. Itu namanya perbedaan budaya dalam satu perusahaan itu bisa membuat konflik ya. Tapi kalau duduk bersama dijelaskan secara bersama itu bisa diselesaikan. Oke. Nah, begitu juga dalam budaya dulu ya. Ketika perusahaan mulai berkembang pesat, tradisi makanan cepat saji itu dilaksanakan. Karena kenapa? Supaya waktu istirahat yang dibutuhkan kaum buruh, misalnya cuma 15 menit istirahat, 30 menit, nggak boleh tiduran kan, nggak boleh, itu karena dilaporkan ada yang memantau tidak boleh tiduran, ya, harus duduk atau berdiri, ya, nggak boleh baring. Gitu. Nah, maka makanan cepat saji itu pertama kali dicoba gitu ya, untuk pekerja-pekerja kasar, kaum buruh, supaya waktu istirahatnya itu maksimal, 15 menit, 30 menit. Langsung makan, setelah itu bekerja lagi. Tetapi peradaban budaya makan ini pada di Eropa terutama ya, pekerja kasar itu nanti diproduksi ulang oleh perusahaan-perusahaan tertentu ya, terutama makanan cepat saji ya, seperti KFC ya, dan macam-macamnya. Itu disulap menjadi makanan elit gitu. Jadi sebenarnya makanan cepat saji itu pada awalnya itu diperuntukkan bagi kaum buruh, kaum melarat ya, kaum orang-orang yang terpinggirkan, ya, orang-orang pekerja kasar, itu kemudian berubah kelas ya, menjadi orang-orang elit. Gitu. Kadang-kadang ada orang ulang tahun di KFC misalnya ya, ulang tahun di mana saja itu yang ala-ala Eropa gitu ya. Nah, kemudian di Asia itu dianggap sesuatu yang meningkatkan status sosial gitu. Maka kalau pergi ke Australia misalnya atau di bagian-bagian Asia itu yang antri di makanan-makanan cepat saji itu, Anda akan melihat itu wajah-wajah Asia itu. Tidak ada wajah-wajah Eropa, karena Eropa memahami bahwa makanan-makanan seperti ini adalah makanan kaum melarat ya, makanan kaum buruh. Nah, itu kan kita terpancing oleh situasi iklan yang kita tidak memahami sejarahnya. Di Indonesia itu sangat mudah dipengaruhi ya, konsumen. Ya, ketika akhirnya apa? Para penjual-penjual makanan yang di pinggir-pinggir jalan itu terpinggirkan ya. Kadang-kadang seorang mahasiswa itu malu makan di pinggir jalan gitu kan. Malu makan sama pacarnya misalnya sih, atau teman-temannya di warung-warung yang lesehan-lesehan gitu ya. Ketemunya di mana? Di KFC gitu kan. Kemudian diupload gitu. Itu kan jadi gaya hidup gitu. Nah, perusahaan membuat pergeseran ya pada gaya hidup. Nanti laporan keuangan juga di sana nanti berubah total, termasuk dari produksi makanan itu harus bertambah laporan-laporannya dan macam-macamnya gitu. Oke. Nah, kemudian tambahan pada pertemuan hari ini ada mengenai ruang lingkup akuntansi. Ini dasarnya dulu, nanti pertemuan kedua akan dibahas oleh kelompok 2 yang sudah Bapak share tadi, segera dikerjakan. Nah, jadi akuntansi sebagai kegiatan minimal ada 3 hal yang menjadi poin pembahasan dalam akuntansi itu, akuntansi dasar. Yang pertama sebagai pelayanan jasa ya, akuntansi disebut sebagai pelayanan jasa. Kemudian disebut sebagai disiplin analisis ya, suatu disiplin analisis yang kemudian sebagai suatu sistem informasi. Itu ada 3 hal dasar ya dalam akuntansi secara pendefinisiannya. Adapun akuntansi sebagai kegiatan jasa berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan ya, yang diharapkan ya, seperti tadi ada pertanyaan laporan keuangan, nanti itu akan diperdalam di kelompok-kelompok selanjutnya mengenai laporan keuangan. Jadi sebagai penyedia informasi keuangan yang diharapkan bisa menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan ya. Maka disebut sebagai akuntansi itu sebagai bersifat berjasa ya, sebagai jasa
Disebabkan karena dia punya kontribusi dalam pengambilan keputusan ya. Dari melihat akuntansi itu membantu seorang dalam mengambil keputusan, terutama dalam keputusan ekonomi, keputusan dalam perusahaan gitu ya, atau dalam lembaga. Itulah disebut sebagai akuntansi sebagai jasa. Kemudian yang kedua, akuntansi sebagai disiplin analisis gitu. Karena akuntansi menentukan kegiatan dan transaksi yang memberikan ciri ekonomi melalui pengukuran ya. Ada klasifikasi, jadi diklasifikasi semua saldo, kemudian ada debit kredit misalnya, kemudian ada laba rugi, itu diklasifikasi semua. Oke. Bahan-bahan, kemudian ada namanya modal dan sebagainya, itu maksudnya diklasifikasi ya. Maka data yang dihasilkan itu saling berhubungan dan digabungkan untuk dilaporkan sebagai keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan. Nah, itulah kemudian disebut sebagai disiplin analisis ya. Dianalisis semuanya, dianalisis secara keseluruhan. Oke. Kemudian yang akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Nah, ini bagian ketiga tadi. Karena akuntansi menyediakan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi ya. Itu menurut James Reeve ya, pada tahun 2008 dia menulis bahwa akuntansi itu juga bagian daripada satu sistem informasi karena menyediakan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi bisnis suatu perusahaan ya, yang digabungkan untuk dilaporkan sebagai keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan. Jadi keadaan keuangan perusahaan dan hasil usaha perusahaan itu kemudian dilaporkan semua dalam akuntansi ya, dalam akuntansi yang sudah rapi itu, maka dia menjadi satu sistem informasi. Nah, ada pendapat dari yang lainnya seperti Al Haryono Yusuf, misalnya dalam bukunya Dasar-dasar Akuntansi jilid 1, dia mengatakan akuntansi sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis ya, mengolah data menjadi laporan ya, jadi ada data kemudian diolah menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Jadi para pengambil keputusan dikomunikasikan hasilnya itu, maka itulah kemudian disebut sebagai akuntansi sebagai satu sistem informasi. Nah, adapun bagan yang ada, maka Wegen itu memberikan bagan bagaimana prosedur akuntansi itu. Yang pertama, akuntansi dalam 3 poin ya. Mengidentifikasi, pertama kita identifikasi, kemudian mencatat, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi. Kemudian masuk ke suatu organisasi atau perusahaan, kemudian turun ke pengguna yang berkepentingan. Jadi akuntansi itu dianalisis, ditulis, dilaporkan, kemudian itu berguna pada perusahaan, kemudian diteruskan pada pihak-pihak luar atau pihak yang berkepentingan. Nah, adapun yang bagian selanjutnya ada pengguna internal ya. Jadi fungsi dari laporan keuangan dalam akuntansi ada pihak internal. Oke. Pengguna internal merupakan pihak-pihak yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Seperti contohnya ya, pengguna internal, direktur keuangan gitu ya. Nah, kebutuhan informasi yang dibutuhkan pada saat itu berapa laba perusahaan bulan ini gitu ya, itu direktur keuangan misalnya. Jadi dia membutuhkan laporan akuntansi itu ya bagi direktur keuangan supaya memahami bahwa berapa laba perusahaan bulan ini. Nah, itu dikerjakan oleh akuntan gitu. Oke. Jadi akuntansi itu tadi nanti berguna bagi direktur ya, karena ingin mengetahui berapa laba, karena direkturnya itu bukan dia yang mengurus itu ya, nanti dari hasil akuntansi itu. Kemudian manajer sumber daya manusia atau biasa mungkin ada mata kuliah juga manajemen sumber daya manusia. Nah, itu berguna bagi manajer. Apakah bulan ini upah pegawai bisa dinaikkan misalnya. Jadi mengenai laporan keuangan yang diterima ya oleh manajer sumber daya manusia itu akan menganalisis itu. Kira-kira sudah pantaskah bulan ini atau bulan depan dinaikkan gaji upah para buruh atau tidak gitu kan dari laporan keuangan itu. Kalau misalnya laporan keuangannya masih minus atau masih merata seperti itu, berarti belum bisa dinaikkan itu. Kalau dinaikkan bisa
membuat perusahaan kolab ya, tidak stabil. Jadi itu penting sekali laporan keuangan. Nah, bagi supervisor ke produksi, maka dia membutuhkan akuntansi itu berapa harga jual untuk maksimal laba gitu. Jadi untuk maksimal laba sekian, berapa yang harus dijualkan barang-barang ini. Nah, itu yang dikerjakan oleh akuntan ya. Akuntansi berfungsi bagi internal. Nah, tentu ada juga pihak eksternal. Nah, ini pihak eksternal yang bisa dipahami. Oke, pengguna eksternal merupakan pihak-pihak dari luar perusahaan yang membutuhkan informasi terkait perusahaan. Jadi akuntansi nanti ini juga berfungsi bagi pihak-pihak luar yang mau bekerja sama, yang mau bergabung di perusahaan itu, atau yang ingin memberikan pinjaman modal, kredit dan macam-macamnya, maka akuntansi itu sangat dibutuhkan, atau laporan keuangan itu sangat dibutuhkan. Nah, pengguna eksternal lebih beragam daripada pengguna internal dengan kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Seperti misalnya bagi investor, dia akan membutuhkan suatu informasi bagaimana bagi hasil bulan ini dibandingkan bulan lalu gitu kan. Jadi masalah ketika laporan keuangan tidak maksimal atau direkayasa, misalnya dari hasil keuangan yang tidak stabil kemudian dianggap stabil ya dalam laporan keuangannya, akhirnya dari pihak-pihak yang dari luar itu, investor itu akan menuntut bahwa laporan keuangannya bagus, itu berarti perusahaan ini bagus. Nah, terus bagaimana dengan pembagian selama ini, bulan ini atau bulan depan itu, atau bulan lalu gitu. Nah, kalau misalnya pembagiannya sedikit sementara laporannya dianggap bagus gitu ya, sangat tinggi laporannya, tapi ternyata pembagiannya tidak sesuai, maka itu akan investor akan kehilangan kepercayaan. Yang kedua bisa menuntut gitu ya. Bisa menuntut kenapa, atau memprotes ya, mengapa pembagiannya hanya seperti itu. Padahal keuangannya mungkin seperti itu saja, tapi laporannya yang berlebih-lebihan. Itu nanti pekerjaan dari akuntan ya. Nah, kemudian dari pihak luar ada namanya kreditor ya, yang memberikan kredit. Maka yang dibutuhkan adalah apakah perusahaan mampu membayar cicilan bulan ini. Itu yang dibutuhkan ya. Tidak ada urusan itu konflik apa di dalam, tapi dia hanya ingin mengetahui satu hal, apakah perusahaan itu bisa membayar cicilannya gitu, atau tidak. Ya, entah itu seperti Anda cicil motor, bagi dealer itu dia tidak mau tahu apakah itu uang pinjaman, apakah itu gaji Anda kerja sendiri atau dari nyolong, tidak ada urusan. Bagi dia yang penting apakah bulan ini dibayar atau tidak, kan. Jadi, nah, mengenai laporan-laporan keuangan ini dia akan memahami bahwa memberikan pinjaman seperti ini akan bisa membayar bulan sekian sampai bulan sekian, itu bisa membayar ya. Tapi kalau laporannya dianalisis oleh kreditor, kira-kira membahayakan ketika dipinjamkan banyak modal, bisa-bisa saja bunganya saja tidak bisa bayar ya, apalagi induknya ya, apalagi itu pokoknya. Nah, itu bisa bermanfaat bagi orang luar perusahaan, termasuk kreditor. Kemudian terakhir bagi kantor pajak. Nah, bagi yang bekerja di wilayah pajak itu kan, dia hanya berbicara apakah pembayaran pajak sudah sesuai dengan peraturan gitu. Nah, yang penting jangan korupsi ya pajak ya, kan kasihan rakyat gitu. Oke, itu yang menjadi tambahan dari makalah yang dibuat temannya. Saya pikir makalahnya sudah bagus ya isinya, tinggal memaksimalkan sesuai dengan masukan teman-temannya, seperti PowerPoint-nya ya, jangan semuanya bisa seperti makalah ya. Jangan terlalu panjang. Kalau panjang pun itu dibagi-bagi, maksudnya dibagi-bagi pun jangan penuh keseluruhan gitu ya. Dan penguasaan makalahnya cukup bagus lah ya, apalagi kelompok 1. Meskipun masih banyak sebenarnya yang belum disampaikan ya, makalahnya sudah lengkap tapi belum disampaikan. Seperti misalnya tadi ada pertanyaan-pertanyaan mengenai etika ya. Ini sebenarnya sudah ada di dalam makalah. Oke. Lingkungan eksternal, ada tambahan dari buku-buku lain. Nah, ada namanya dilema etika, ada situasi etika. Itu kan ada pertanyaan yang keempat tadi ya.
Itu ada di makalah halaman 11 tuh. Oke. Nah, nanti dibaca saja makalah temannya dan itu sudah ada. Oke.